warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Di video ini gue akan memberikan sedikit informasi, sharing aja teman-teman, dan tips untuk teman-teman nih yang mau nyari motor second teman-teman. Hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan teman-teman? Oke teman-teman, simak terus videonya. Teman-teman, kita mulai ya. Hal apa aja sih yang perlu diperhatikan nih teman-teman ketika kita membeli motor bekas ataupun motor baru teman-teman. Oke teman-teman, di depan gue ini ada yang namanya STNK ya, STNK BPKB. Ini yang pertama itu surat-suratnya ya teman-teman, kelengkapan surat-suratnya ya teman-teman. Teman-teman kalau mau beli bekas itu lihat dulu ya teman-teman, ada suratnya apa enggak ya kan. Kadang ada orang yang mau beli motor bekas itu ada STNK-nya tapi BPKB-nya nggak ada. Ingat teman-teman, BPKB itu penting. Kalau misalnya beli motor bekas gak ada BPKB-nya, dianggap motor bodong ya teman-teman. Nah, di dalam BPKB ini ada faktur. Nah, ini teman-teman ya, faktur namanya. Faktur ini legalitas kepemilikan utama, teman-teman. Tapi kalau misalnya mau beli motor second, nggak ada fakturnya ya nggak masalah, teman-teman. Namanya juga motor second ya, teman-teman. Tapi faktur ini penting kalau misalnya mau beli motor baru. Biasanya sebelum diterbitkannya BPKB atau STNK itu ada faktur dulu, teman-teman. Nih, faktur. Sebagai bukti teman-teman itu beli di pabrik ya, teman-teman. Dan di dalam STNK ini, di dalam BPKB ini ada nomor mesin dan nomor rangka teman-teman ya. Nah, nomor mesin itu sama gak? Di BPKB-nya sama apa enggak? Klop apa enggak ya teman-teman? Nomor mesinnya, terus nomor rangkanya sama apa enggak? Terus nama kepemilikan utamanya, nama kepemilikan pertama di BPKB itu sama apa enggak ya teman-teman? Nah, setelah di BPKB dicek udah aman ya kan, di STNK dicek aman ya kan, nggak ada masalah. Nah, teman-teman periksa juga nih di bagian fisik motor ya teman-teman. Biasanya kalau misalnya kan motor gue Supra nih, untuk di bagian nomor mesinnya nih dia ada di sini nih. Kalau misalnya untuk motor bebek ya teman-teman, teman-teman sama ini ada sama gak, ada masalah gak di sini, ada ketokan apa enggak. Kalau saran saya sih beli bawa alat yang gesekan kertas tuh ya, sama pensil buat ngegesek mesin motor. Nah, kebaca apa enggak, takutnya ya kan ada yang orang kan suka badung nih ngejual motor bekas tapi diketok nih buat samain yang di BPKB STNK-nya. Nah, kalau misalnya sama nggak masalah teman-teman. Nah, ini untuk pemeriksaan STNK dan BPKB-nya ya, surat-suratnya. Nah, setelah kita periksa nih kelengkapan suratnya, kita periksa juga nih kondisi fisik dari motor ini teman-teman. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Teman-teman tuh perhatiin ya teman-teman, ada bagian motor mana yang pecah nih. Kayak misalnya di sini kan ada pecah nih, hanya contoh aja ya, pecah. Kalau misalnya ada pecah nih, teman-teman bisa ngajuin atau negosiasi ulang sama pedagang motor bekasnya teman-teman. Terus di bagian catnya masih original apa enggak. Terus kalau misalnya udah dicat original nih teman-teman, itu harganya standar. Tapi kalau misalnya udah dicat ulang, biasanya harga motornya itu agak mahal ya. Di motor bekasnya agak mahal, biasanya dia ngejual di atas harga pasar atau standar-standar aja lah bisa teman-teman. Nah, teman-teman dari jauh nih teman-teman lihat juga nih ada bengkok apa enggak di spakbor, lurus gak sama di stop lamp belakangnya sama di roda belakangnya. Kalau misalnya lurus berarti nggak pernah jatuh, nggak pernah ditabrak dari belakang. Nah teman-teman, ini sebagai contoh aja ya teman. Terus teman-teman pindah ke depan, pernah ditabrak apa enggak. Nah gini teman, nah lurus apa enggak ya kan, sama di lampu depannya, terus sama roda bawahnya sejajar apa enggak. Kalau sejajar ya nggak masalah teman-teman ya. Nah, setelah periksa bodinya nggak ada misalnya udah diperiksa selesai nih teman-teman, lihat di bagian motor kerangkanya. Nah di sini nih kalau untuk motor bebek di garpu belakangnya suka ada yang kopong atau karatan ya. Nah teman-teman perhatiin banget ya bener-bener, kalau misalnya udah kopong patah itu lebih baik gak usah teman-teman, karena harganya itu 800-an kalau untuk original lah. Tapi kalau untuk KW ya palingan pakai besi-besi aluminium ya kan, itu cepat rusak ya teman-teman. Lasannya juga beda sama lasan originalnya. Perhatiin juga ya teman-teman. Nah, untuk kondisi kerangka motor ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah cek ke kerangka motor selesai ya kan teman-teman, nyalain motornya nih, masih aktif apa enggak nih speedometer, kelistrikannya masih aman apa enggak. Terus perhatiin juga di sen kiri dan sen kanannya nyala apa enggak. Kalau misalnya nyala berarti nggak ada masalah di akinya ya teman-teman. Terus sen motor stop lamp belakangnya nyala ke kiri, nyala ke kanan apa enggak. Terus kalau misalnya ngerem nih kan suka ada lampu ininya nih suka nyala nih teman-teman, nyala apa enggak. Kalau nyala ya nggak masalah teman-teman. Dan diperiksa juga, dinyalain pakai starter nyala apa enggak ya kan. Terus di klakson bunyi apa enggak, bunyinya jelas apa enggak. Kalau misalnya jelas berarti nggak ada masalah buat di aki motornya teman-teman. Nah setelah cek speedometer udah gak ada masalah lampunya, teman-teman bisa cek mesinnya teman-teman.
bisa teman-teman bisa nyalain mesinnya ya kan, gue nggak bisa nyalain ya, hanya contoh aja. Terus ada dengerin nih suara mesinnya, ada masalah apa enggak ya kan, ada suara tek 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 gitu. Terus di bagian knalpotnya keluar asap ya, putih apa enggak. Kalau keluar asap putih dia kemungkinan besar itu CHR udah kena teman, udah baret lecet ya teman-teman. Kalau saran gue sih jangan teman-teman kalau temu motor yang second kayak begitu. Dan satu pesan gue teman-teman, jangan terpengaruh dengan harga-harga motor yang murah, itu harus dicurigain teman-teman. Harga motor bekas yang murah benar-benar di bawah standar lah, di bawah standar pasaran teman-teman, itu harus curigai. Dan jangan terpengaruh dengan speedometer yang rendah. Kalau gua sih speedometer rendah mau tinggi sih bodo amat, yang penting kan perawatan motornya. Dan setelah cek mesin, terus latih nih kembang bannya masih bagus apa enggak. Nah kalau ini kan udah agak lama ya teman-teman, masih bagus yang belakangnya, sekitar pemakaian 1 tahunan lah. Ini kan sebagai contoh aja ya, kalau di ban depannya ini udah agak botak ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya udah botak gini artinya motor ini udah perjalanan jauh banget ya teman-teman. Teman-teman bisa ngajuin harga negosiasi ulang. Oke teman-teman, yang terakhir ya jangan lupa jangan segan ya teman-teman untuk minta test drive. Yang namanya motor second ya kan bebas teman-teman, motornya itu bisa di test drive ya. Dan teman-teman perhatiin nih, untuk transmisinya itu ada yang berat apa enggak, kalau misalnya ditaikin giginya, diturunin giginya. Kalau misalnya ada yang berat berarti ada yang masalah nih di bagian transmisinya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, ketika mau tes drive ini teman-teman tuh perhatiin nih, di gas full ada larinya apa enggak. Kan kadang juga ada motor second ya, motornya itu digeber kenceng tapi larinya mah nggak ada ya teman-teman. Itu bisa jadi ada di masalah mesinnya teman-teman ya. Ini untuk garana. Oke, ini informasi yang saya berikan semoga bermanfaat buat teman-teman nih yang lagi mau cari motor-motor second, motor-motor bekas. Hal yang paling utama ya surat-suratnya, terus yang kedua cek kondisi fisik bodi motornya, yang ketiga mesinnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa berdoa, patuhi rambu-rambu lalu lintas agar kita selamat sampai tujuan. Sampai jumpa teman-teman.